Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Sakera Toys, Just Play Just for Fun. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya memang agak telat ya, udah sekitar 2 mingguan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata, baik kata maupun perbuatan ya, yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, kita mulai lagi dari 00. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan sekali lagi membahas mengenai dunia diecast ya. Berbeda dari sebelumnya, kalau sebelumnya kita unboxing, kali ini kita akan sedikit review. Kita akan review lagi mengenai hidden card. Nah, kebetulan lagi ini ya, lagi excited ya mengenai hidden card. Jadi kita bikin mindset dulu ya mengenai apa itu pengertian dari hidden card. Jadi secara garis besar dunia Hot Wheels itu, terutama Hot Wheels ya, sebenarnya bukan hanya Hot Wheels tapi diecast pada umumnya. Secara garis besar itu dibagi menjadi tiga item ya. Bukan 3 item sih, 3 golongan. Golongan. Jadi kita bagi 3 golongan. Yang pertama yaitu real car, yang kedua fantasy car, dan yang ketiga adalah hidden car. Nah, kita batasi sendiri pengertiannya. Jika real car, maka mobil ini sebenarnya ada. Yang pertama ada diproduksi oleh pabrik, dipasarkan oleh authorized dealer. Jadi tiga-tiganya harus ada ya. Jadi mobil ini memang khusus diproduksi massal, bukan untuk custom atau hobi, bukan diproduksi oleh bengkel custom ya istilahnya. Jadi mobil ini ada diproduksi oleh pabrik dan dipasarkan oleh authorized dealer. Itu real car. Kita batasi di situ ya. Jadi misalnya ada sebuah mobil bukan pabrikan, tapi buatan dari bengkel custom house. Ada, ini tidak saya kategorikan sebagai real car karena tidak diproduksi oleh pabrik, tidak diproduksi massal, dan tidak dipasarkan di authorized dealer. Itu mengenai real car. Nah, yang kedua adalah fantasy car. Fantasy car sendiri ini sebenarnya tidak ada di dunia nyata, ya, tidak ada di dunia nyata. Meskipun ada, ini hanya digunakan untuk hobi. Jadi tidak diproduksi oleh pabrikan, tidak dipasarkan oleh authorized dealer. Kalaupun ada, hanya untuk hobi. Salah satu contohnya adalah Twin Wheel yang diproduksi oleh Mattel. Memang ada, 1:1 ada, tapi ini tidak diproduksi oleh pabrikan resmi dan tidak dipasarkan secara massal oleh authorized dealer. Itu fantasy car. Dan biasanya mobil-mobil ini hanya merupakan imajinasi perorangan ya. Imajinasi perorangan yang kemudian mungkin ada orang lain yang ingin meniru, akhirnya bikin. Itu fantasy car. Nah, yang ketiga yaitu hidden car. Nah, hidden car ini sebenarnya unik karena perpaduan antara real car dan fantasy car. Kenapa saya katakan unik? Yang pertama, mobil ini sebenarnya ada. 1:1 ada, dipasarkan secara resmi ya, oleh authorized dealer, diproduksi oleh pabrikan resmi. Jadi mobil ini sebenarnya ada, real car. Hanya biasanya karena masalah lisensi atau satu lain hal lah, akhirnya oleh pabrikan diecast sedikit dirubah baik dari bentuk ataupun nama. Ya. Jadi mobil ini sebenarnya ada, ya kan, diproduksi massal oleh pabrikan resmi, dipasarkan oleh authorized dealer, hanya karena satu lain hal ya, terutama untuk menghindari undang-undang hak cipta, akhirnya oleh pabrikan diecast item ini sedikit dimodifikasi kemudian diberi nama yang berbeda. Oke, jadi dari situ ya teman-teman ya, kita jangan keluar dari patron itu dulu. Jadi secara garis besar pengertian real car, fantasy car, dan hidden car menurut saya adalah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu lagi
hidden car. Sebelumnya kita pernah membahas Amazon ya, yang dia basicnya adalah Evo, Lancer Evo. Nah, kali ini kita akan membahas satu hidden car lagi dari JDM, karena kebetulan kalau saya cari yang Muscle hanya beberapa ya, hanya beberapa. Jadi kita akan membuktikan nih sebenarnya benar nggak nih hidden car ini aslinya basicnya adalah mobil ini. Nah, kebetulan yang akan saya bahas kali ini adalah ini, Super Tsunami. Nah, kalau teman-teman yang ngelihat bentuknya pasti udah paham ya dari apa. Nah, nanti kita akan review. Nah, jika dari informasi yang saya dapat, maaf, jadi Super Tsunami ini basicnya adalah Toyota Supra. Toyota Supra nanti kita akan lihat. Nah, kita akan bandingkan dengan Toyota Supra, dengan diecast Toyota Supra. Nah, ini saya akan membandingkan dengan ini. Ingat ya, ini bukan membandingkan brand. Jadi kita hanya akan mencari kebenaran. Mencari kebenaran berat sekali ya bahasanya. Kita hanya ingin membuktikan saja bahwa ini Super Tsunami akan basicnya adalah Toyota Supra. Jadi bukan membandingkan brand ya. Tidak ada brand yang lebih bagus dari yang lain karena itu soal selera ya. Jadi saya tekankan di sini, tidak ada pembandingan brand. Oke. Kita bongkar ya teman-teman ya. Kita bongkar yang Super Tsunami dulu. Sedikit barbar bongkarnya. Baik. Nah, ini. Baik. Ini ya. Kita bongkar. Ini ya. Kameranya agak saya nundukkan. Oke. Agak ke tengah biar kelihatan yang di sini. Habis ya. Terbuka. Oke. Ini adalah bentuk dari Super Tsunami. Nah, ini adalah bentuk dari Super Tsunami. Jika kita melihat bentuknya, maka kita akan melihat ciri khas dari Supra ya. Kalau kita perhatikan bentuknya di lonjong, ya. Nah, seperti ini ya. Bentuknya lonjong dan di depan oval. Itu salah satu bentuk Supra yang ikonik kalau saya bilang. Baik, ini adalah Super Tsunami. Sekarang kita akan buka yang Supra. Ini ya, sudah dibuka separuh. Perlu dibuka di sini juga. Di sini juga. Oke, ini sudah saya buka ya teman-teman ya. Oke, ini Toyota Supra ya, 95. Nah, kita sudah buka. Tempatnya buang. Karena udah gak guna lagi kan tempatnya. Nah, oke. Baik, kita lihat ya. Secara bentuk dia mirip. Dari segi lonjong ya kan? Dari segi lonjong dan segala macamnya dia mirip. Ada kemiripan. Nah, ini kita juga lihat, ini mirip ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Nah, ini mirip ya, dari segi samping. Dari belakang. Ya, satu lagi ciri khas Supra adalah lampu belakangnya. Nah, kita lihat ya, lampunya di sini panjang kecil ya. Kalau kita lihat, kalau dari belakang sini nggak kelihatan ya, karena ini nggak ada lampunya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, nah ini adalah lampu ya, dan ini lampunya panjang, mirip sekali dengan yang dari Jada. Hanya perbedaannya di spoiler. Kalau yang Super Tsunami, spoilernya menempel dengan keluar dari belakang ya, dari pantat, enggak lah, dari belakang ya. Jadi dia dari belakang naik ke atas. Nah, kalau ini dia dari body belakang dia keluar. Itu yang pertama.
sudah ada kemiripan ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, jika kita bandingkan seperti ini, kita bandingkan seperti ini sama, benar-benar sama. Nah, kemudian dari segi lampu depan, mungkin lampunya berbeda. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada beberapa modifikasi yang harus dirubah oleh pabrikan diecast agar tidak terkena undang-undang hak cipta, agar tidak dianggap sebagai plagiat, dan namanya pun dirubah, bukan Supra ya, tapi Super Tsunami. Nah, dari bentuk sama, hanya perbedaannya adalah di sini ya, dia menggunakan apa ya istilahnya, kalau di ini ya, dia ada bolongan, biasanya ini untuk apa itu, mesin ya, jadi untuk sirkulasi udara di dalam mesin, tapi di sini polos. Tapi secara bentuk dia sama, lonjong ya kan, dari depan dia lonjong, sama-sama lonjong ya. Nah, perbedaan kedua adalah di posisi lampu. Jika Super Tsunami, jika teman-teman lihat Super Tsunami, dia panjang lancip, sedangkan di sini lebih bulat. Ini perbedaannya. Nah, untuk posisi depan, nah ini posisi depannya sama ya, jadi ada grillnya di dalam. Nah, kemudian dari samping, nah ini dua-duanya saya tampilkan. Nah, dari samping sama bentuknya, sama ya bentuknya, jadi modelnya lonjong elips gitu, sama. Kemudian dari belakang sama juga ya, baik dari bodinya ya, ini kalau dilepas nih sama nih seperti ini, sama. Kemudian dari segi lampu belakangnya juga sama, hanya ini nggak ada tamponya ya, mungkin nanti teman-teman bisa cari, dibuktikan sendiri. Hanya yang berbeda adalah tempat spoiler. Untuk Super Tsunami dia dari body, jadi dia dari base ya, dari base dia gabung dengan interior dalam, kemudian dibikinnya seperti ini. Sedangkan Supra yang asli, spoiler belakangnya adalah nempel dengan body, jadi ada perbedaannya di situ. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, jadi bisa dikatakan bahwa Super Tsunami ini memang benar-benar berbasic Toyota Supra. Nah, bagi teman-teman yang fokus di Toyota Supra, mungkin bisa nih jadi salah satu referensi tambahan fokusan ya. Jadi tidak hanya berfokus di Supranya saja, tapi juga menambahi ke Super Tsunami-nya. Oke teman-teman, sekian dulu review kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi pecinta mobil-mobil yang bukan real car dengan nama aslinya, tapi cinta-cinta hidden car ya, terutama teman-teman pecinta hidden car. Dan semoga hidden car nanti lebih mendapat tempat juga sebenarnya di hati para penikmat diecast. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan karena sekarang lagi masa pandemi seperti ini. Jika tidak ada keperluan, lebih baik jangan keluar, stay at home saja. Sampai jumpa lain waktu, tetap semangat. Sakera Toys, just play it just for fun. See ya.